Oke, kita mulai ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, oke. Ah, kita lanjutkan kuliah kita ya. Jadi nanti kita akan ada latihan lah ya, formatif. Formatifnya kita taruh di LMS ya. Latihan. Ya, nanti waktunya jam formatif minggu kedua ya. Oke. Nanti kita kasih soalnya 25 Maret. Jamnya dari jam 10 sampai jam 10.40 ya. 10.40 ya. Udah kita save. Nanti jawabannya diupload di situ ya. Ya, oke. Kita lanjutkan kuliah kita ya. Kemudian saya sudah upload kuliah kita minggu kemarin. Ya, jadi kalau masuk ke mana? Masuk ke YouTube. Nanti ini kuliah ini juga saya upload lagi. Ya. Udah saya buatin ini. Buat kelas ini ya. Yang ini ya. Ini adalah kuliah kita minggu kemarin gitu ya. Baru 7 orang yang nontonnya. Oke, kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang perseptron ya. Single layer perseptron. Ya, jadi ini adalah jaringan mata kuliah jaringan saraf tiruan ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah artificial neural network gitu ya. Neural network. Nah, hari ini kita belum sampai pada networknya ya, belum ada networknya, baru pada artificial neuron saja. Karena nanti kalau kita belajar yang neural, maka itu namanya multi layer perceptron ya, namanya multi layer perceptron gitu ya. Multi layer perceptron. Nah, jadi yang coba kita tiru itu adalah neuron ya, neural ya. Jadi yang coba kita tiru adalah neural atau neuron ya. Neuron. Ini adalah yang aslinya. Kemudian yang kita coba tiru ini adalah dalam bentuk perseptron gitu ya. Jadi neuron itu yang di kepala kita. Perseptron ini yang coba kita simulasikan. Jadi itu perbedaan neuron sama perseptron. Kalau ada satu maka dibilang single layer perseptron atau hanya perseptron saja. Tapi kalau sudah banyak ya, maka namanya multi layer perseptron atau sekarang lebih dikenal dengan deep learning ya. Namanya deep learning gitu. Nah, kalau si perseptron, kalau saya gambarkan secara cepat saja, kalau perseptron itu hanya ada satu neuron, hanya ada satu neuron, ya, hanya ada satu neuron gitu ya. Siapa yang baru masuk? Nah, kita lanjut. Nah, jadi nanti si neuron ini hanya ada satu neuron.
dia akan menerima inputan ya. Ini adalah inputannya. Kemudian nanti di sini ada dua proses ya. Yang pertama ini adalah summing junction namanya. Summing junction. Kemudian yang kedua ini adalah activation function ya. Activation function. Baru nanti di sini ada outputnya. Kayak gitu. Dikatakan sebagai perceptron atau single layer perceptron ya. Karena ada satu layer saja dan ibaratnya hanya ada satu perceptron. Ya, kalau di sini lebih pada satu layer perceptron. Nanti kalau kita masuk ke multi layer perceptron, multi layer perceptron, ya, maka nanti di sini akan ada beberapa layer ya. Ya, nanti ada input layer, nanti ada output layer, kemudian ada beberapa hidden layer, seperti itu. Nah, nanti si hidden layernya ini ada beberapa layer ya. Misalnya saya bikin di sini 1, 2, 3, 1, 2, kemudian saya bikin 3 aja misalnya di sini. Ya, kemudian outputnya misalnya atau 3 lah, 3 seperti ini. Nah, nanti input layernya misalnya saya bikin ada X1, ada X2, ada X3 sampai XD misalnya. Nah, ini input layernya di sini. Input layer, kemudian ada hidden layer, kemudian ada output layer. Nanti ini semua akan terkoneksi. Seperti itu. Ini akan terkoneksi. Nah, ini yang dikatakan sebagai multi layer perceptron. Nah, nanti kita lihat videonya, tapi saya coba gambarkan dulu. Ini akan terhubung. Nanti di layer ke-1 ini juga akan terhubung di layer berikutnya. Seperti ini. Dan dia juga akan terhubung. Dan masing-masing nanti ada summing junction dan juga ada activation function ya. Tapi hari ini kita coba pelajari yang single layer perceptron saja. Dari situ nanti kita masuk ke yang lebih kompleksnya gitu ya. Ini mau dicatat apa mau dicatat? Ya. Ya, seperti ini. Ini dikatakan sebagai multi layer perceptron ya atau deep learning. Ini yang dikatakan sebagai perceptron ya. Hari ini kita belajar ini saja ya. Nah, sebelum ke sana kita nonton video dulu dari mana ide ini muncul gitu ya. Ide ini muncul seperti kita bahas minggu kemarin. Kita mencoba meniru bagaimana manusia cerdas itu seperti apa. Ternyata manusia cerdas karena punya neuron yang neuronnya digunakan gitu ya. Neuronnya itu bekerja sehingga ada koneksi antara satu neuron dengan neuron yang lain sehingga dia bisa berpikir, dia bisa mengingat gitu ya. Nah, saya mau liatin foto. Saya mau liatin video ya, mungkin Anda bisa lihat juga di link yang saya share. Ya, ini adalah katanya ya, ini adalah neuron satu, ini satu ya. Ini satu neuron yang nanti kita kalau di artifisialnya dikatakan sebagai perceptron gitu ya. Kalau di kepalanya dibilangnya apa? Neuron ya, neuron. Ya, oke. Kita lihat aja. Oke.
Oke. Nah, ini adalah bermiliar-miliar neuron di kepala kita ya, yang dia belum terkoneksi ya, masih jadi potensial saja. Nah, jadi neuron-neuron ini belum terhubung ya di kepala kita. Oke. Nah, ini yang dikatakan sebagai neural network ya, neural network. Jadi ini adalah neuron-neuron di kepala kita yang saling terkoneksi. Nah, jadi ini adalah representasi dari jaringan bukan tiruan ya. Jaringan neuron lah ya, jaringan neuron, tapi bukan artifisialnya. Ini yang neuronnya, yang aslinya di kepala kita. Ini ibaratnya representasinya lah seperti ini. Ya. Kayaknya video sebelumnya deh. Ini sudah masuk ke sinapsisnya deh. Kita cari tempat lain aja ya. Oke, kayaknya ini bisa. Nanti saya akan dijelasin aja ya. Ya, ini lagi jelasin di apa ini hewan seperti ini ya. Hanya ada 302 neurons ya. Ya, ini manusia punya berapa ini? 100 miliar ya. 100 miliar neuron ya. Ini kalau ini adalah kilo, ini adalah mega, ini adalah giga ya. Berarti 100 giga ya. Kita punya 100 giga neuron. Ya, oke. Ini lagi jelasin satu neuron ya. Jadi satu neuron itu terdiri dari, ini sedang jelaskan namanya cell body. Oke. Sorry. Copot ya. Copot ya. Oke, kalau Anda lihat di sini ya. Di sini ada namanya dendrit ya, dendrit. Nah, dendrit ini akan menjadi inputan ya. Jadi dendrit adalah input. Di sini ada dendrit, di sini ada dendrit, di sini ada dendrit ya, ini ada cell body. Maka nanti dendrit ini akan menjadi input ya. Oke, kita lanjut.
Ya, oke. Ini kalau di aslinya lebih kompleks ya. Dia punya axon ya, kemudian dia punya terminal. Tapi nanti kalau di kitanya, di artificialnya, ini akan menjadi output lah. Ini akan menjadi output yang akan terkoneksi dengan neuron yang lain ya. Jadi ada dendrite, ada cell body. Dalam cell body nanti ada dua fungsi yang dilakukan. Kemudian ada axon, ya ini sebenarnya terhubung dengan neuron yang lain ya di sini. Di sini bisa terkoneksi dengan lebih dari satu neuron. Ya, oke. Oke, ini oke, oke. Terima kasih Bapak. Saya pengen lihat yang multi layernya. Nah, ini selaku totak. Nah, ini dia ya, orang. Ini lagi jelasin multi layernya ya. Koneksi antara neuron dengan neuron yang lain. Hmm. Oke, satu lagi ya.
iklannya. Ya, oke. Ya, ini ya ada dendrite, ada cell body, ada axon. Ya, ini akan jadi input. Ini akan jadi dua proses di sini. Ada summing junction dan activation function. Kemudian hasilnya kita output ya. Ya, ini namanya dendrite ya di neuron. Nanti di artificialnya jadinya akan jadi input ya, akan jadi input. Jadi input lebih dari satu di sini. Ya, ini jadi input ya dendrite. Ya, ini dia akan terkoneksi dengan neuron yang lain ya. Jadi koneksinya dengan beberapa neuron lagi ya. Ini. Yang seperti saya gambarkan sebelumnya tadi. Ya, ini sedang menjelaskan bagaimana mata sebagai input ya. Information passing from eye to brain the form of electronic impulse ya. Oke, jadi yang kita lihat itu ketika ditransmit dalam bentuk electric impulse. Oke. Ya, kita lihat ada objek pakai mata kita. Ya, ini proses mengenali ya. Proses mengenali sebuah objek. Ya, ini proses transmission ya. Transmission of electrical impulse from one neuron to another neuron. Ya, ini prosesnya ya. Nah, ini akan menjelaskan bagaimana proses di dalam sel body. Nah, coba dipahami. Jadi satu neuron dia akan menerima banyak inputan. Kalau di manusia berarti itu adalah dikatakan sebagai sinyal elektrik ya. Jadi kita lihat ada sinyal elektriknya. Kemudian dia akan masuk di sini. Ya. Ya. Di sini ada proses ya. Jadi di sini ada proses ya. Di sini kalau Anda lihat nanti ini adalah nilai inputan. Nah, nanti masing-masing dendrite ini ya, di sini dia akan ada namanya weight ya, ada namanya weight. Nah, jadi di sini prosesnya cepat banget kelihatannya ya. Ketika proses masuk di sini, dia akan mengakumulasi ya, menjumlahkan besarnya apa gampangnya ya, besarnya nilai dari inputan dikalikan dengan weight. Di sini ada proses summing junction.
Kemudian nanti ada activation function di sini. Ada 2 proses di sini. Ya, nanti kita bahas aktivasinya juga ada macam-macam. Nah, kemudian sebenarnya ini ada proses namanya threshold ya. Jadi dia akan menghitung apakah sinyal ini akan dilanjutkan atau tidak. Apakah sinyal ini cukup kuat untuk dilanjutkan atau tidak gitu ya. Kalau sinyal ini cukup kuat maka dia akan dilanjutkan. Nah, dia akan lanjut ke ini prosesnya. Ya, oke. Ini proses bagaimana satu sinyal ya dilanjutkan ke neuron yang lain ya. Berarti ini adalah apa tadi namanya synapsis ya, outputnya ini adalah dendrite ya, dendrite dari neuron yang berikutnya. Ini neuron A, ini neuron B. Ya, kita tidak membahas sampai sedetil ini. Ini adalah proses bagaimana sinyal akan ditransmisikan ya. Ada konversi ke ya, ada proses perubahan. Ya, kalau dilihat di sini ada elektronik tadi ya, kita convert to chemical signal ya untuk melompatkan apa namanya sinyal ini dari satu neuron ke neuron berikutnya. Ya, ketika sampai dia convert lagi. Ya. Itu ya, jadi ada dendrite. Sebenarnya sebelum dendrite dia masuk sel body ya, masuk sel body. Kemudian di situ ada 2 proses ya. Kemudian dari situ dia masuk ke axon ya, outputnya. Nanti ini jalan di sini axon. Ini adalah nerve ending, ini lanjut ya, lanjut ke neuron berikutnya. Nah ini yang dicoba, ini adalah cara kerja neuron di kepala kita atau di badan kita lah gampangnya ya, walaupun banyaknya di kepala kita. Nah ini yang dicoba disimulasikan oleh manusia gitu ya. Makanya dibilang namanya jaringan saraf tiruan. Kalau di sini masih simpel aja, tidak ada koneksi yang ini simulasi yang sederhana ya. Kemudian nanti di sini banyak lagi koneksinya seperti video sebelumnya. Tapi ibaratnya menurut saya sudah cukup Anda dapat gambaran ya. Jadi ini yang tadi ya. Jadi saya jelaskan di sini saja ya. Jadi perseptron mencoba ya, dicatat meniru bagaimana neuron bekerja. Oke. Neuron ya, kalau kita gambarkan tadi gitu ya, terdiri dari dendrite, terdiri dari cell body, terdiri dari axon. Nanti di axon ini ada yang namanya apa tadi? Ya, nerve ending ya, saya bilang nerve ending. Kita pakai istilah itu aja. Ada namanya nerve ending. Nerve ending. Kita bongkar satu-satu. Neuron ini adalah apa namanya? Ya, apa ya, sebuah objek di kepala kita yang bekerja ya. Ketika menerima inputan sensor dia akan bekerja. Nah, neuron terdiri dari apa? Terdiri dari dendrite, terdiri dari cell body, terdiri dari axon gitu ya.
Dendrite ya merupakan, saya bilang adalah input ya yang menerima sinyal ya, katakan sinyal elektrik gitu. Nah, seperti itu. Kemudian dendrite akan melanjutkan sinyal ke sel body. Nah, nanti si dendrite ini, kalau ini adalah sel body ya, ini adalah sel body. Nanti ini dendrite nggak cuma satu, sini ada dendrite, sini ada dendrite, sini ada dendrite, banyak. Ya, ini adalah dendrite. Seperti itu, ya. Jadi dendrite tidak hanya terdiri dari ya, bisa banyak gitu ya. Nah, bisa dipahami sampai sini? Halo. Iya, Pak. Ya, nanti saya udah ngomong 20 menit ternyata mute kan, repot juga. Gitu ya, kita lanjut. Ya, oke, ini nanti kita simpan ya. Simpan. Nah, minggu 2. Ya, oke. Ya, oke ya, kita lanjut. Nah, itu dendrite ya. Itu dendrite. Nanti kita bahas. Ini baru neuronnya, belum sampai pada perseptronnya. Oke, jadi ada apa aja tadi? Ada dendrite, ada cell body, ada axon. Ya, axon. Kemudian dendrite merupakan input ya, yang menerima sinyal elektrik, yang kemudian dendrite akan melanjutkan sinyal ke sel body. Dendrite tidak hanya terdiri dari satu dendrite ya, ada banyak. Nah, kita lanjut ke sekarang masuk kepada sel body. Sel body. Nah, sel body ini kalau saya gambarkan tadi, ini adalah sel body. Kemudian ini adalah dendrite ya. Ya, ini adalah dendrite. Di sini ada dendrite, di sini ada dendrite. Ini adalah dendrite. Oke. Nah, ketika kita bicara sel body, maka sel body memiliki ya, katakanlah tugas ya, untuk ini pakai bahasa saya aja ya, untuk memfilter ya, apakah sinyal yang datang ke sel body ya, ke dia. Sel body memiliki tugas untuk memfilter apakah sinyal yang datang ke sel body ya, apakah perlu diteruskan ke neuron berikutnya, seperti itu ya. Jadi tugas utamanya adalah itu. Jadi ibaratnya nanti sel body ini ada dua ya. Yang pertama adalah summing junction, yang kedua adalah activation function. Tapi sebenarnya tugas utamanya adalah memfilter ya, memfilter apakah sinyal yang tadi, berarti sinyalnya nggak cuma satu ya.
Nanti kita bicara sinyal, nanti ada weight, saya belum sampai weight. Tapi sel body ini memiliki tugas untuk memfilter apakah sinyal yang datang ke sel body ke dia, apakah perlu diteruskan ke neuron berikutnya. Ya, maka nanti ada yang namanya cara kerja sel body, sel body ya, terdiri dari dua fungsi. Fungsi. Yang pertama apa? Yang pertama adalah summing junction. Summing junction. Yang kedua adalah activation function. Function. Kayak gitu ya. Oke. Nah, si summing junction itu apa? Jadi kalau summing junction ya. Summing junction ya. Ini adalah menjumlahkan dendrite. Ya, kalau di sini ibaratnya semisal saya punya beberapa dendrite di sini. Ya, ada input 1 gitu. Ada dendrite 1. Ada dendrite 2 gitu ya. Sini ada dendrite 3. Begitu. Ya, ketika masuk ke cell body ya. Maka setiap dendrite ini memiliki sinyal yang beda-beda. Ya, jadi saya tuliskan di sini. Ketika sebuah dendrite ya terhubung ke cell body, maka mereka memiliki nilai sinyal yang berbeda-beda, Itu dulu ini perlu dipahami. Jadi apa namanya? Dendrite ini akan memiliki sinyal dan setiap sinyalnya nggak sama. Ya, misalnya di sini kekuatannya 7 volt, gede banget 7 volt. Berapa lah ya? Kekuatannya berapa? Di sini berapa? Di sini berapa? Ini masing-masing memiliki sinyal yang berbeda. Nanti si cell body ini ya ketika dia tapi nanti ketika di perseptronnya ada namanya weight ya. Di sini saya nggak jelaskan weight ya. Nah, di sini hanya bicara sinyal aja. Nanti si cell body akan menjumlahkan sinyal ya atau nilai sinyal dari setiap dendrite ya, seperti itu ya. Jadi nanti si yang pertama ini summing junction ini ya, saya bilang aja sum gitu ya, sama dengan dendrite 1 ditambah dendrite, nggak usah pakai spasi, nggak apa-apa kali ya, dan variabel dendrite 2 ditambah dengan dendrite 3 ditambah dengan dendrite K gitu. Dendrite K gitu ya. Seperti itu. Ya, saya stop dulu. Itu adalah apa? Itu adalah yang pertama, namanya apa? Summing junction. Ya, jadi summing junction itu menjumlahkan sinyal yang masuk ke cell body. Ya. Nah, itu yang pertama. Ini adalah yang Oke, itu namanya summing junction. Nanti
ketika kita bicara perseptron ada namanya weight ya. Ada namanya weight. Ya, saya belum bahas weight. Ya, saya kasih note aja. Note. Ketika membahas perseptron ya akan ada parameter aja ya. Parameter namanya weight ya, parameter weight ya, bobotnya. Tapi saya di sini nggak bahas. Ya, saya kasih note aja. Oke. Sampai sini masih bisa dipahami ya. Jadi si cell body akan menerima sinyal dari setiap dendrit, di mana setiap dendrit memiliki sinyal yang nilainya berbeda ya. Maka si cell body setengah kerjanya aja apa tadi Pak? Menjumlahkan nilai sinyal dari setiap dendrit. Bisa dipahami di sini? Bisa, Pak. Bisa, ya, masih. Bisa, Pak. Saya coba menjelaskannya semudah mungkin untuk dipahami ya. Yang kedua, kita ketemu dengan yang namanya adalah activation function. Activation function. Nah, activation function ya, ini sebuah fungsi ya, di mana inputnya adalah nilai dari summing junction, gitu ya, nilai dari summing junction, kayak gitu. Ini harus dipahami dulu. Jadi tadi kita bahas ini cell body menerima inputan dari dendrit ya. Di sini ada dendrit 1, di sini ada dendrit 2, di sini ada dendrit 3. Nah, kemudian di sini ada apa? Summing junction. Maka nanti hasil dari summing junction akan menjadi inputan bagi activation function. Ya, activation function. Nah, activation function ini adalah sebuah bisa dibilang adalah activation function. Ya. Ini yang akan menentukan ya, apakah sinyal akan dilanjutkan. Sinyal akan dilanjutkan ke neuron berikutnya, kayak gitu. Maka nanti ada ya, ada beberapa fungsi aktivasi ya. Ada beberapa fungsi aktivasi ya. Nanti yang kita bahas namanya sigmoid function. Nah, ada sigmoid function. Nanti ada namanya 10H ya, 10H function. Ini harus kita pahami juga. Nanti ada namanya ReLU ya, ada ReLU function. Kemudian ada namanya softmax ya, softmax function. Kayak gitu. Ada beberapa lagi lah. Ya. Oke. Ya, coba kita lihat lagi. Ya, activation function itu inputnya dari mana? Activation function inputnya dari nilai hasil dari summing junction, gitu ya. Nah, maka Anda harus paham apa itu fungsi ya. Ya, Anda harus paham. Anda harus memahami bagaimana cara kerja sebuah fungsi ya, sebuah fungsi. Maka ini dipelajari di mana? Dipelajari di kalkulus 1 ya.
di kalkulus 1 belajar ini ya. Sebelum diferensial ya, belajar fungsi. Apa sih fungsi? Ya, fungsi kayak kita ngoding lah ya. Nah, apa sih fungsi? Ya, kalau kita ngoding gitu ya. Ya, fungsi itu apa sih? Fungsi itu pasti menerima input ya. Menerima input. Kemudian ada prosesnya di sini. Kemudian ada output ya. Oke. Kalau saya punya fungsi misalnya. Misalnya fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 4. Kayak gitu ya. Oke, ini adalah fungsinya. Ini adalah prosesnya. Ini adalah proses. Inputnya mana inputnya? Inputnya adalah ini. Nilai x ini adalah input. Ya, ini adalah input. Ya, kemudian ketika kita berikan nilai inputnya, maka itu adalah sebuah proses di sini. Ini adalah proses. Kemudian hasil penghitungan dari ini semua, maka itu adalah outputnya. Kayak gitu. Tapi ada fungsi yang namanya apa yang nilainya terbagi menjadi 2. Kalau misalnya saya kasih x sama dengan 5 gitu ya. X sama dengan 5. Maka prosesnya di sini gimana tadi? Fx sama dengan x kuadrat ditambah dengan 2x ditambah dengan 4. Sekarang kita kasih nilai x berapa? Kita kasih nilai x sama dengan 5. Maka setiap x di sini kita ganti dengan 5. 5 dengan 5. Maka f ketika 5 itu adalah 5 kuadrat ditambah dengan 2 dikalikan dengan 5 ditambah dengan 4. Bisa dipahami ya? Berarti 25 ditambah dengan 10 ditambah dengan 4. Berarti berapa? 39. Maka ini adalah outputnya. Outputnya berapa? 39. Inputnya mana? Ini adalah inputnya. Mana prosesnya? Ini adalah proses. Nah, harusnya udah pada paham di sini ya. Nah, nanti sampai sini bisa dipahami ketika saya menjelaskan fungsi? Bisa, Pak. Bisa, Bisa, Pak. Pak. Ya, gampang lah ya. Ini saya bikin detailnya. Dari fungsi ketika coding ada inputan ya, apalah fungsi apa gitu ya. Kemudian hasilnya nanti ada output. Nah, saya langsung loncat ke yang akan kita gunakan. Itu namanya adalah activation function. Nah, kita belum sampai sini ya. Kayaknya kita perlu 2 minggu ya. Kita masuk ke sini. Saya masuk ke activation function. Kita pakai yang mana ya? Kita pakai ya oke, saya jelasin yang ini aja dulu. Ya, ini ada threshold function, kemudian ada piecewise linear, kemudian ada sigmoid function ya. Tadi nggak saya list, tapi coba kita lihat yang paling sederhana. Ya, oke, ini saya screenshot aja bisa enggak. Oke. Mudah-mudahan mau. Oke, dia mau. Ya, oke, saya ambil deh. Ya, oke, ini satu fungsi yang paling sederhana, ya, paling sederhana. Tapi dia bekerjanya, oke. Nah, di sini yang jadi masalah adalah ya, kalau Anda nggak paham nanti dibilang ya, karena nanti ketika lewat saya nggak bahas lagi. Ya, oke, kita bahas sekarang namanya, di sini namanya adalah threshold function. Threshold function.
Maka kalau Anda lihat di sini, ya ini adalah nilai X-nya di sini. Adalah nilai X-nya. Dan ini adalah nilai Y-nya yang ini ya. Ini adalah nilai Y-nya. Oke. Ya, tapi dia fungsinya ini ya. Ini adalah termasuk the piecewise function ya. Piecewise function. Jadi dia punya fungsi seperti ini. Fx itu akan bernilai 1 ya. Ya. Jika ini saya bilang X ya lebih besar sama dengan 0 dan dia akan bernilai 0 ya, ketika X-nya lebih kecil daripada 0 ya. Jadi ini fungsi ini adalah ya, ini saya tulis ini aja ya, nilai Y akan sama dengan 1 ketika X lebih besar sama dengan 0. Sini nilai Y akan sama dengan 0 ketika X lebih kecil daripada 0. Kayak gitu. Ya, nanti nilai X-nya gimana? Bagaimana dengan nilai X ya? Nilai X-nya itu bilangan real ya. Nilai X-nya adalah bilangan real ya. Bilangan real. Tapi Y-nya ini nilai Y ya. Yang ini nilai Y. Ini adalah nilai Y. Yang ini ya, ini adalah nilai Y. Nah, ini adalah nilai Y. Oke. Jadi Y-nya itu cuma ada 2 nilai. Kalau nggak 1 dia 0. Ya, tapi nilai X-nya bisa berapapun. Nah, jadi kalau kita gambarkan bisa detail lagi. Kita lihat di sini. Jam 9:30 aja. Kita pakai graf ya. Belum kelihatan. Ya. Oke, ya. Kita bahas. Ini adalah nilai X, ini adalah nilai Y. Nah, nilai X berapa? Ya, nilai X bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, ya. Bisa -1, -2, -3. Ini nilai X. Bahkan nilai X kalau kita mau gedein lagi, ya, nilai X. Atau kalau saya bicaranya gini deh ya, saya bikin lebih detail lagi ya. Oke. Ya. Oke. Apa bedanya bilangan bulat dengan bilangan real? Bilangan real. Ya, bilangan bulat berapa sih? -100 gitu ya. -10 ya, 0, 1, 2, 3 gitu ya. Oke, jadi kalau kita gambarkan sebuah bilangan bulat dalam representasi sebuah garis, maka kita bilang ini adalah 0, ini adalah 1, ini adalah 2, ini adalah 3, ini adalah -1, ini adalah -2, ini adalah -3, dan selanjutnya. Tapi kita hanya bicaranya di X nih. Bilangan real apa sih? Bilangan real konsepnya adalah bilangan ya, misalnya kayak gini. Kalau contohnya ya, 0,5 itu adalah bilangan real. 0,25 itu adalah bilangan real. 0,75 itu adalah bilangan real. 0,00001 juga bilangan. Jadi kalau saya gambarkan di sini ada namanya konsep yang dikenal sebagai real line. Ya, real line. Real line ini adalah garis ya yang merepresentasikan
yang bilangan real. Itu namanya real line. Jadi kalau saya perbesar ini, nah, di sini katanya ada 0,5. Sorry. Di sini ada berapa? 0,5 gitu ya. Di antara dua bilangan ada bilangan lagi. Maka di sini kalau kita gedein lagi, ya, di sini ada 0,25. Ini kalau saya gedein lagi, di sini ada 0,25. Nah, ini kalau di antara dua titik ada titik-titik, maka sebenarnya nanti dia akan semakin dekat gitu. Ya, jadi ini akan menjadi dekat gitu. Ya, karena saking dekatnya, maka terlihatnya sebagai sebuah garis. Itu adalah sebuah real line. Ya, jadi ketika Anda melihat nilai X di sini, ya, maka asumsinya tidak hanya titik di sini saja, 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 tapi setiap garis itu, di setiap garis itu ada bilangan. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau kita tunjuk di sini ada bilangan. Kita tunjuk di sini ada angka gitu. Ya, karena saking dekatnya gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat gitu ya, sebenarnya ada. Nah, itu yang dikatakan sebagai bilangan real. Ya, bilangan real yang yang jaraknya sangat-sangat dekat, maka dia akan terlihat sebagai sebuah garis. Ya, maka domainnya apa? Domainnya bilangan real. Ya. Maka tadi kalau coba kita gambarkan, aturannya apa aturannya? Aturannya adalah nilai X yang lebih besar sama dengan 0. Ya. Nilai X yang lebih besar sama dengan 0 itu nilainya 1. Yang lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau kita gambarkan, kalau ini adalah 1 misalnya. Ya, kalau ini adalah 1. Kalau ini adalah 1 seperti itu. Maka ketika dia 1, maka ini adalah Y-nya. Ya. Ini adalah posisi ketika X sama dengan 1, maka Y-nya 1. Di sini adalah posisi di mana ketika X sama dengan 2, Y-nya adalah 1. Di sini adalah nilai X ketika koordinat ya. X adalah 3, Y adalah 1. Nah, tapi di setiap titik ini juga ada di sini. Ini nilainya di sini ya 0,5 gitu ya. Ini 0,2. Ketika 0 juga dia 1. Nah, karena dia saking dekatnya maka dia akan menjadi sebuah garis lurus. Ini adalah kondisi garis ketika X lebih besar sama dengan 0. Y-nya sama dengan 1. Ini adalah Y sama dengan 1 garis ini. Bisa dipahami? Nah, satu lagi adalah ketika di sini fungsinya X lebih kecil daripada 0, ya, maka Y-nya, maka X-nya di sini ya. Ini nilai X-nya, nilai Y-nya adalah 0. Ini nilai Y 0 itu di sini. Nah, seperti itu. Maka ini adalah fungsi X lebih kecil sama dengan 0, Y-nya adalah sama dengan 0. Seperti itu. Maka tadi ketika kita lihat, maka representasi dari gambarnya adalah seperti ini. Ya, jadi ketika Anda yang harus dipahami adalah tunjuk satu nilai ya. Oke, ini di atas ini 0,5 ya. Tunjuk X-nya mana Y-nya. Jadi konsepnya adalah ketika fungsi itu adalah merelasikan siapa? Merelasikan X dengan Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Jadi di sini ketika X misalnya 0,5, pasangannya siapa? Pasangannya adalah 1. Gitu ya. Jadi si fungsi itu seperti itu. Tapi kalau relasi nanti bisa outputnya bisa 2 ya. Kalau fungsi 1X 1Y gitu ya. 1X 1Y. Ya, jadi ini di sini nih setiap titik di sini ada nilai X, ada nilai Y. Di sini ada nilai X, ada nilai Y. Ya, ketika saya tunjuk 2 di sini,
2x-nya, x-nya 2, y-nya mana? Y-nya adalah 1. Ini y-nya adalah y. Nah, itu adalah fungsi aktif. Nanti kita masuk kepada fungsi aktivasi yang lebih kompleks, tapi konsepnya seperti itu. Ya, jadi si fungsi aktivasi itu akan menentukan apakah sinyal akan dilanjutkan ke neuron. Nah, di sini artinya adalah si satu itu adalah, jadi kalau ini misalnya ya saya lanjutkan di sini misalnya sini ya, lanjut di sini. Jadi lanjut fungsi aktivasi ya. Jika kita menggunakan apa tadi namanya? Threshold function. Saya pakai itu aja istilahnya. Jika kita menggunakan threshold function, ya nanti ini akan beda-beda ya. Yang salah satu yang membedakan tuh di sini. Jika kita menggunakan threshold function, di mana output atau nilai y hanya terdiri dari 0 atau 1 ya, atau 1, maka bisa kita artikan ya, jika output 1 ya, maka sinyal akan dilanjutkan ke neuron berikutnya. Oke, gitu. Ya. Dan jika nilai output 0, maka sinyal tidak dilanjutkan ke neuron berikutnya karena 0 ya. Nah, 0. Tapi di sini nilainya baru 0 dan 1 ya. Nanti bisa kita pakai nilai aktivasi yang berbeda ya. Kalau di sini ada 3 kebaginya ya. Outputnya bisa 1, bisa 0 jika nilai V. Ya, di sini ada nilai V. Ketika nilai V-nya itu lebih besar dari minus setengah dan lebih kecil dari setengah. Nanti kita bahas ini. Kemudian yang sering dipakai sigmoid ya. Nanti ini pakai eksponensial. Mungkin minggu depan. Ya, hari ini coba kita pakai yang threshold function-nya aja. Nah, udah tuh selesai. Ya, jadi secara keseluruhan kita sudah itulah cara kerja satu neuron ya. Itu cara kerja satu neuron. Kayak gimana? Ada dendrit ya. Di sini ada dendrit, di sini ada cell body, di sini ada dendrit, ada beberapa dendrit ya. Tidak hanya 3 ya, bisa banyak sekali. Adalah dendrit. Kemudian di cell body ada activation, ada summing junction dan fungsi activation. Maka nilai outputnya itu akan menjadi action ya, akan dilanjutkan ke action. Nah, kemudian ini akan dihubungkan ke neuron berikutnya ya. Itu tadi istilahnya adalah nerve ending ya. Dia adalah nerve ending dan dia akan terhubung ke neuron yang lain ya, apakah nilainya 1 atau nilainya 0
Kalau 1 berarti lanjut sinyalnya. Kalau tidak ya berarti 0, dia enggak. Karena 0 ya. Nah, ibaratnya nilainya 0, dia tidak berpengaruh. Nah, selanjutnya cara kerja dari neuron itu. Cara kerja dari neuron ya, coba ditiru oleh manusia ya, dengan istilah, saya langsung pakai istilahnya aja, namanya adalah perseptron. Nah, jadi kalau di sini ada neuron ya, maka di sini ada perseptron ya. Nah, si neuron itu akan ada sel body ya. Di sini ada dendritnya ya. Kemudian ada fungsi aktivasi gitu ya, ada output. Sama di perseptron juga ya, nanti di sini ada input ya, di sini ada input. Nah, ini akan jadi input. Kemudian di sini istilahnya mungkin sama ya. Kemudian di sini ada output ya. Kemudian di sini ada apa istilahnya? Ya, kemudian di sini sama ada fungsi summing junction dan ada activation function. Cara kerjanya seperti itu. Ya, jadi ada input. Nah, sekarang kita lihat bedanya ya. Misalnya saya langsung ke sini aja. Anda sudah dapat gambarannya. Saya mau langsung ke kasus saja di sini. Sudah cukup paham untuk memahami di sini. Ya. Oke. Saya langsung bawa Anda ke sini. Ada 4 data ya. Ada 4 data. Di mana data ini akan mencoba mengklasifikasikan apakah termasuk kelas buah tipe pertama dan buah tipe kedua ya. Jadi dia pakai apa nih? Nah, yang belum dikenalkan ya, yang saya belum kenalkan tadi ada yang namanya weight ya. Ada namanya weight. Oke. Ya, ini bisa jelaskan. Oke, kita lanjut ke perseptron aja ya. Kita lanjut ke perseptron. Kemudian ada satu konsep yang belum saya jelaskan, yang tadi saya bilang adalah weight ya. Saya tulis saja dalam perseptron. Dikenal parameter weight ya, weight. Okay. Weight adalah apa namanya? Jadi dia ibaratnya itu, ini kalau saya gambarkan. Jadi bedanya sama yang tadi, ini adalah input gitu ya. Nanti inputnya kita bilang ada X1 gitu ya, ada X2. Nah, nanti dia masuk ke neuronnya di sini, perseptronnya. Nanti di sini ada apa tadi? Di sini adalah summing junction, ada fungsi aktivasi. Nah, yang belum dikenalkan adalah di sini ada namanya weight. Weight itu akan menghubungkan inputan ya. Ya, ini bisa dibilang dendrite kali ya. Bisa dibilang dendrite lah ya. Nanti dia akan nilai punya bobot sendiri gitu ya. Tapi nanti misalnya di sini saya bilang adalah W1, ini adalah W2 gitu. Nah, jadi di perseptron summing junction ya. Summing junction. Silahkan dicatat, ini akan jadi latihan. Itu akan nanti ada satu lagi ya, ada namanya bias ya. Di sini saya taruh di bawah aja. Di sini ada inputan namanya bias ya.
bias, ya. Nanti di sini dia menjadi X0, gitu ya. Nilainya selalu plus 1. Nah, jadi si summing junction ini fungsinya akan menjadi X0 dikali dengan bias, ya. Saya kasih titik ya, dikali dengan bias, ya. Ditambah dengan X1 dikali dengan W1 ditambah dengan X2 dikali dengan W2. Silakan dicatat dulu. Ini adalah rumus kalau dia inputnya 2 ya. Kalau inputnya lebih dari 2 tinggal dilanjut lagi secara general. Oke. Nah, nanti biasanya X0 itu selalu bernilai plus 1, kemudian bias ya, itu akan diistilahkan sebagai W0 ya. Maka nanti rumusnya akan menjadi summing junction itu akan menjadi saya bilang SJ aja ya, sama dengan SJ, sebenarnya nanti pakai istilah yang lain. Summing junction aja. Summing junction itu akan sama dengan X0 dikalikan dengan W0 ditambah dengan X1 dikalikan dengan W1 ditambah dengan X2 dikalikan dengan W2 ditambah dengan titik-titik-titik ditambah dengan XD misalnya, XD dikali dengan WD. Kalau ini kita generalkan, akan menjadi sum dari I sama dengan 0 sampai sampai D lah ya. I sama dengan D, XI dikalikan dengan WI. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, jadi kalau misalnya ada 5 inputan misalkan ada 5 inputan ya, maka nanti rumusnya adalah summing junction ya. Itu sama dengan I sama dengan 0 sampai 5 gitu ya. XI dikalikan dengan WI pendek amat ya. WI. Oke, maka ini akan sama dengan X0 dikalikan dengan W0 tambah dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2 ditambah X3 kali W3 ditambah X4 kali W4 tambah X5 kali W5 seperti itu. Masih bisa dipahami di sini? Mau dicatat? Masih Pak, Oke. udah dicatat sih. Ya, oke ya. Ya, sengaja saya bikin seperti ini ya supaya Anda sambil nyatet gitu ya. Supaya belajarnya lebih fokus. Nah, semisal kita ambil contoh ya, kita ambil contoh. Misalnya saya ambil contoh di sini. Ini kita ambil nilai kasus di sini. Ya, oke, kita ambil kasus di sini misalnya. Oke, the following table. Oke, kita ambil di sini. Ya, terima kasih kepada Scholastic Tutor Web. Ini saya ambil dari angkatan 2012 ini referensinya ya. Masih bisa dipakai. Nah, di sini ya, di sini ada 4 data ya. Di sini ada 4 data. Oke. Maka ini adalah X1, ini adalah X2 ya. Weight itu apa? Weight itu adalah berat ya, dalam gram di sini. Kemudian X2 adalah apa? X2 adalah length. Ini adalah data pertama, ini data kedua, data ketiga, data keempat. Nah, yang dua data pertama ini adalah tipe C1,
Yang ini adalah tipe C2. Nanti kita define, kita definisikan, saya lihat aja di sini. Karena kita hanya mempunyai 2 kelas, ya. Karena kita hanya memiliki 2 kelas, maka kita bisa membedakannya. Nah, ini dia. Ya, karena dia hanya ada 2 kelas, ya. Oke, di sini dia pakai yang -1 ya. Dia pakai yang -1, dia pakai sig6 ya. Dia pakai sig6 function. Ya, bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi adalah 0 ya. Kalau di sini dia pakai sig6. Nanti kita pakai sig6 function aja. Nah, kalau pakai sig6 function, si outputnya itu kita representasikan. Ya, jadi jangan pusing, oh beda-beda Pak ya, karena bisa seperti itu. Nah, ini adalah sig6 function. Ya, kalau sig6 function, dia bekerja fx ya. Fx akan bernilai +1 ketika x lebih besar sama dengan 0, dan dia akan bernilai -1 ya. -1 ketika ketika x lebih kecil daripada 0. Oh, tadi bedanya 0 di sini. Nah, itu yang kita gunakan untuk membedakan tipe pertama dengan tipe kedua. Kalau nilai outputnya adalah +1, maka kita bilang ini adalah termasuk tipe C1, kalau -1 adalah nilai C2. C2 betul? C2. Oke, nah itu untuk membedakannya, tapi kita belum sampai situ. Kita lihat aja dulu sini. Saya ambil data pertama ya. Nanti data pertama berarti ini adalah +1, ini adalah -1 outputnya ya. Ya, saya ambil nilai X1-nya aja. X1 sama dengan 121. Kemudian saya ambil X2. Ya, ini ya, ini X1, ini X2. Saya ambil adalah 16,8. Oke, ya. Kita belum transisi ke penggambarannya secara grafik ya. Ini masih perseptron murni, nanti kita lihat. Oke. Nah, berarti di sini ada berapa inputan? Di sini ada 2 inputan. Jadi kalau sebuah perseptron, kemudian di sini ada, silakan digambarkan. Di sini ada X0, di sini ada X1, di sini ada X2. Maka nilai X0-nya selalu bernilai +1. Nilai X1-nya sesuai dengan kasus, di situ berapa? 121. Kemudian nilai X2-nya itu berapa? 16,8. Nah, di sini ada yang namanya W0, ada namanya W1, ada namanya W2. Nah, nilai dari weight ya, weightnya berapa Pak? Ya berarti di sini W0, W1 dan W2 untuk pertama kali, untuk awal kita inisialisasi. Ada beberapa cara ya. Ya. Bisa pakai random gitu ya. Bisa kita set jadi 0 semua gitu ya. Atau berapa gitu. Nah, misalnya untuk awal ini ya, untuk awal diinisialisasikan, misalnya W0 adalah 0,1, W1 adalah 0,5, W2 adalah misalnya -0,25. Dah. Sampai sini oke? Nanti ini masuk di looping pertama ya, di looping pertama. Ya, jadi W0, W1, W2 untuk awal diinisialisasikan. Sampai sini oke? Sudah dicatat belum? Nanti latihannya kayak begini. Sudah ya?
Oke, sekarang kita masuk ke summing junction-nya. Kita masuk ke summing junction. Nah, di summing junction itu gampang aja seperti tadi, seperti saya jelaskan di neuronnya, maka dia akan menghitung nilai dari apa tadi X0 kali W0 tambah dengan X1 kali W1 tambah X2 kali W2. Ya, kadang-kadang suka kebalik ya saya nulisnya. Oke, coba ini kita hapus ini. Ini kita delete aja. Oke ya. Kadang-kadang saya suka W0 duluan, tapi tadi saya nulis X0 duluan apa W0? X0 ya. Oke, konsisten. Nah, berapa nilai X0? Nilai X0 adalah 1. Nilai X0 selalu 1 plus 1. Berapa nilai W0? Di situ saya tentukan 0,1. 0,1. Ditambah dengan X1 berapa? Ini nilai X1. Berapa dia? 121. Dikalikan dengan nilai W1. W1 berapa? 0,5 ya. Ditambah dengan X2 berapa? X2 ya. Berapa? 16,8 ya. 16,8 ya, kalau mau kita kurungin aja lah biar kelihatan. 16,8 ya. Ada komanya ya. Antara koma dan kali ini sama ya. Ini kali ya. Kali itu. 16, W2 berapa? Min 0,25 seperti itu. Ya, oke, sama dengan 1 kali 0,1 0,1 ditambah 121 kali 0,25 berapa itu? 60,5 ya. 120 bagi 2 berapa? 60 ya. 60 setengah ya? Iya Pak, 60 setengah. Iya. 60,5. Ya, pakai kalkulator lah. Ya, saya memastikan kadang-kadang suka salah ya. Yang ini nggak usah dipikir ya. Ini tinggal dicari pakai kalkulator. Ya, oke, kita pakai yang basic mode aja. Berapa tadi? 121 dikalikan dengan 60,5. Oke. Ditambah dengan berapa? 16,8 dikali berapa? 0,25. Hasilnya berapa? 4,2 minus ya. Minus 4,2. Dah, kita jumlahkan semua berapa? 0,1 ditambah 60,5 dikurang 4,2. Hasilnya adalah berapa? 56,4. 56,4. Nanti latihannya kayak begini. Ya. Nanti saya kasih banyak. Pak, mau nanya Pak. Dah. Ya, silakan. Itu yang dapat W1, W0 sampai W2 itu dari mana Pak ya? Ditentukan dulu. Itu ditentukan secara random. Oh, random. Di soal ada ya Pak? Ya. Di soal ada. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya. Udah ya. Nah, itu summing junction-nya. Berikutnya kita masuk ke fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi kita pakai sig6 tadi ya, sig6. Kita pakai sig6, di mana sig6 itu nilainya adalah plus 1 ketika X lebih besar sama dengan 0, kemudian minus 1 ketika dia X lebih kecil daripada 0. Nah, berarti fungsi aktivasinya adalah F, summing junction. Ya. Nah, F summing junction itu berarti berapa? F yang ini. Berarti F dari nilai 56,4.
maka nilainya berapa? Apakah plus 1 atau minus 1? Fungsinya apa? Ini nilai X-nya berarti ya. Ini nilai X-nya. Nilai X-nya berapa? Nilai X-nya apakah lebih besar dari 0 apa lebih kecil dari 0? Lebih besar, Pak. 56,4 lebih besar apa lebih kecil? Lebih besar. Lebih Berarti besar. outputnya berapa? Plus 1 apa? Ya, oke. Berarti apakah plus 1 apa minus 1 outputnya? Plus, Plus Pak. 1. Betul. Berarti kalau dia plus 1, error apa enggak? Enggak, Pak. Enggak, Pak, Plus enggak 1. error, Pak. Berarti enggak. Berarti enggak error. Berarti tidak error. Berarti tidak. Kenapa enggak error? Karena kita tentukan tadi kalau dia plus 1 adalah termasuk C1. Dengan nilai W yang berbeda, kita kasih nilai. Misalnya kita kasih kasus kedua ya. Kita kasih kasus kedua, kemudian kita kasih misalnya nilainya yang kedua ini minus 0,5 gitu. Maka kemungkinan nanti dia nilai summing function-nya akan negatif. Kalau negatif, maka outputnya adalah minus 1. Ya gitu. Ya. Nah, nanti itu akan kita hitung satu-satu. Ya. Oke, sama ya. Kalau di sini ini nilai weight-nya ya. Ini nilai weight-nya. Nanti ini penggambaran dari nilai W-nya ya, karena dia cuma ada 2 inputan. Oke. Ya, jam berapa sekarang? Jam 10 ya. Ya. Tadi saya bilang saya pengen ada latihan ya. Oke, latihannya gini aja. Oke. Untuk materi hari ini saya sampai sini, saya nggak lanjut ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya nanti ada koreksi nilai weight ya, koreksi nilai weight ketika nilai ketika terjadi error gitu ya, kita terjadi error. Misalnya saya punya data seperti ini. Ya. Nah, ini formatifnya ya. Nah, ini formatifnya. Ini formatif. Oke. Pertama saya punya X1, saya punya X2, X1, X2 adalah X4 ya masalah. Saya punya X3, saya punya X4, nah 4 adalah X1, X2, X3, X4, ini adalah nilai Y-nya. Kemudian saya ambil data tentang pemain basket ya. Oh sorry, kita pakai dua aja, tapi kita balikin datanya. Oke, pemain basket sama pemain sumo. Oke, X1 adalah tinggi badan, kemudian X2 adalah berat badan. Kemudian saya bilang Y-nya ketika plus 1 itu adalah pemain basket ya. Kemudian ketika 0 itu adalah pemain sumo gitu. Nah, ini adalah tinggi badan, misalnya ini adalah plus 1, ini adalah plus 1, ini adalah 0, ini adalah 0. Oke, saya punya X1, tinggi badan, tingginya misalnya 230, beratnya katakanlah 80, tingginya katakanlah 200, beratnya adalah 75, tingginya 165, beratnya misalnya 300 kilo, ada nggak ya? Ini 170, ini beratnya 400 kilo. Oke, ya. Kemudian saya punya
W0, ya, saya W-nya W0 minus minus 0,5. Saya punya W1 misalnya 0,75. Saya punya W2 misalnya minus 1,5. Dah. Kemudian carilah output dari setiap data. Dah, selesai. Ya. Bisa dipahami apa namanya tugasnya? Ini saya share aja di ya, setengah jam ya. Setengah jam harus selesai ujian Anda sekarang. Nah. Oke. Saya upload aja di ini ya. Saya upload di jangan lupa gambar. Ya, kita save. Kita ekspor ke PDF. Save. Oke, saya upload di ini aja. Saya upload di sini. Ya, ya. Ini kita ya. Materi in class ya. Kita upload. Ya, oke. Ini 2 in class upload. Ya, Anda bisa akses itu semua. Set display. Ya, oke. Silakan Anda lihat di mana di LMS-nya. Ini soalnya belum saya belum saya beda-bedakan ya. Oke, jadi kerjakan masing-masing ya. Kerjakan masing-masing. Kerjakan masing-masing. Ya, nggak boleh nyontek ya, nggak boleh nyontek. Ya, yang nyontek itu nggak sayang dirinya sendiri ya. Nggak sayang masa depan, nggak sayang ibunya, nggak sayang bapaknya, nggak sayang neneknya ya. Oke, saya pikir masih bisa diikutin ya. Bagaimana? Ini tabel dihitung satu apa yang satu aja, Pak? Gimana? Data yang di tabel itu kan ada 4, Pak. Ya. Itu dihitung semua apa cuma satu aja? Hitung semua, hitung satu mau 5 menit juga selesai. Hitung Kirain semua, satu, Pak. Enggak. Semua, makanya saya bikin 4. Ditulis tangan, kemudian dikumpul sampai jam berapa nih? Perlu ditambah nggak waktunya? Boleh, Pak, tambah, Pak. Tambah ya ke jam 11 lah. Jam kedua kosongkan jam kedua. Sampai besok, Pak. Nggak bisa, ini ngerjain. Nggak lah, saya kasih tambahan waktu setengah jam lah. Sampai zuhur, Pak. Sampai jam 11 ya. Kata Alvin jam hampir asar. Enggak lah. 11 lebih 6 lah, 1 jam dari sekarang. Ya, kerjakan sendiri karena nanti kita akan bahas yang lebih kompleks lagi.
Kalau Anda bisa paham ini, nanti kelanjutannya bisa paham lagi. Ini sebagai latihan ya, bukan sebagai apa namanya, ibaratnya ketika Anda paham, ya nanti di konsep berikutnya kita masuk multi-layer perceptron, fungsi aktivasi yang lebih kompleks ya. Tadi fungsi aktivasinya udah saya kasih tahu belum pakai apa? Ini sudah ya, ini berarti pakai threshold ya, ini berarti pakai threshold ya, ini pakai threshold. Jadi dia pakai threshold ya. Pakai yang Pak, kita bahas. nggak perlu digambar kan Pak ya? Gambar. Tuh, jangan lupa gambarkan. Ya, jangan kasih kalau ada yang mau minta ya. Kalau ada yang mau minta jawaban nggak boleh. Ya, kesian nanti dia nggak bisa belajar lagi. Pahami dulu ya, nanti kalau di sini Anda nggak paham atau kurang paham, akan lebih sulit lagi selanjutnya. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, silakan. Saya akan close ya, akan end pertemuan ini. Sudah cukup dipahami? Bisa dipahami? Pak, tadi material udah upload Pak. Sudah. Materi sudah saya upload. Sampai jam 11 ya. Tadi saya ini sudah semua ada di sini. Materi in class ya, materi in class, silakan. Oke, itu masih sederhana lah, tinggal menghitung kalkulator aja itu. Tapi konsepnya harus paham ya. Pak mau nanya Pak sebelumnya Pak. Kalau yang gambarkan Ya, itu maksudnya gambarkan apanya ya Pak? Caranya atau gimana gitu? Grafiknya Andre. Ini aja. Yang ini aja ya. Ini yang ini aja nih. Nah, ini. Atau yang ada nilainya lah. Nah, yang kayak gini lah. Oh, gambarkan iya, itu iya. yang bulatnya Gambar Pak. kayak W1, W0-nya gini ya Pak? Ya, Oke Pak. Iya. nilainya Oke, siap Pak, siap. Iya Pak. Ada. Sudah ya. Iya. Kerjakan sendiri. Kalau ada yang nanya, jangan kasih contekan, kesian nanti. Karena nanti kita akan lebih kompleks lagi. Ya, ini ada satu lembar yang ini ya. Ya, dicoba ya supaya ada feedbacknya dari yang saya sampaikan. Itu deadline-nya sampai jam 11. Kalau enggak ya berarti mana ya? Ya biasalah ya. Oke, saya akhiri ya. Silakan lanjutkan dengan lanjutannya. Ada pertanyaan? Tidak ya. Cukup. Nanti kalau mau ada pertanyaan silakan share di grup ya, di WA grup kalau ada pertanyaan lanjutan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.